Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting sesuai dengan tema Hari Stroke Sedunia. Setiap menit berharga. Ini bukan cuma slogan loh. Ini adalah prinsip yang ya bisa dibilang jadi penentu antara hidup dan mati. Yuk, kita langsung mulai aja. Lihat angka ini, 1:4. Cuma angka ya? Bukan. Ini bukan sekedar statistik dingin. Ini adalah peringatan keras dari Organisasi Stroke Dunia tentang risiko yang kita semua hadapi. Artinya apa sih? Artinya, 1 dari 4 orang dewasa di atas usia 25 tahun itu diprediksi bakal kena stroke seumur hidupnya. Coba deh bayangin sejenak, lihat orang-orang di sekitar Anda, teman, keluarga, rekan kerja. Ini artinya stroke itu bukan lagi ancaman yang jauh di sana, tapi kenyataan yang deket banget sama kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi ketika ini kejadian sama orang di sekitar Anda siap nggak buat bertindak? Nah, pembahasan kita kali ini bakal memastikan jawaban Anda adalah ya, saya siap. Oke, pertama-tama ayo kita bongkar satu mitos yang paling umum dan jujur aja paling bahaya, yaitu anggapan kalau stroke itu cuma penyakitnya orang tua. Pemikiran kayak gini nih yang bahaya banget, dan saya bakal tunjukin kenapa. Nah, lihat data ini. Ini dari Organisasi Stroke Dunia. Cukup mengejutkan loh. 15%. Ya, 15% dari semua kasus stroke itu terjadi di kelompok usia 15-49 tahun. Itu kan masa-masa kita lagi produktif-produktifnya. Angka ini benar-benar bikin kita melek kan? Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi, lebih dari setengahnya, tepatnya 53% dari semua kasus stroke itu terjadi pada orang di bawah usia 70 tahun. Jadi kesimpulannya udah jelas banget, ini bukan lagi penyakit kakek nenek. Ini bisa kena siapa aja, kapan aja, titik. Oke, karena stroke bisa nyerang siapa aja, kita semua butuh senjata buat ngelawan balik. Dan senjata utama kita semua adalah pengetahuan. Pengetahuan buat ngenalin gejalanya secepat mungkin. Namanya adalah metode FAST. Kenapa sih harus cepet-cepet? Nah, kita harus paham konsep ini. Time is brain. Waktu adalah otak. Maksudnya, setiap menit penanganan yang telat itu artinya makin banyak sel otak yang mati. Dan matinya itu permanen. Periode emasnya itu cuma 3 jam pertama. Jadi kecepatan Anda benar-benar nentuin seberapa parah kecacatan seseorang nanti. Nah, ini dia metode FAST. Gampang banget diingat. F itu kali face atau wajah. Coba deh minta orangnya senyum. Wajahnya miring sebelah nggak? Terus A, arms atau lengan. Suruh angkat kedua tangan. Ada satu lengan yang turun sendiri. Lanjut S, speech atau cara bicara. Ajak ngobrol, bicaranya pelo atau aneh nggak? Dan yang paling penting T, time atau waktu. Kalau Anda lihat satu aja dari tanda-tanda ini, itu artinya udah waktunya buat gerak cepat. Nah, khusus buat ngetes bicara atau speech tadi, di Indonesia ada kalimat sakti nih. Coba minta orangnya ngulang kalimat ini, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Kenapa kalimat ini? Soalnya banyak banget huruf R-nya. Dan ini jadi susah banget diucapin kalau kemampuan bicara seseorang keganggu karena stroke. Tips bagus kan? Oke, gejalanya udah dikenali. Terus apa? Langkah selanjutnya apa? Pesan dari Kementerian Kesehatan kita udah jelas banget dan gampang diingat. Segera ke RS. Udah, nggak pakai nunggu, nggak pakai ragu, langsung bawa ke UGD rumah sakit terdekat. Immediately. Oke, tadi kita udah bahas gimana cara ngerespons kalau ada keadaan darurat. Sekarang, yuk kita geser fokusnya ke cara mencegah biar ini nggak kejadian sama sekali. Dan ini nih bagian terbaiknya. Ternyata, sebagian besar resiko stroke itu bisa kita kendalikan sendiri. Dan ini dia angkanya. Ini bagian yang paling bikin kita ngerasa punya kekuatan. 84%. Bayangin, 84% beban stroke itu penyebabnya adalah faktor resiko yang bisa kita ubah. Ini angka yang gede banget. Artinya apa? Artinya, masa depan kesehatan otak kita, sebagian besarnya, itu benar-benar ada di tangan kita sendiri. Terus, apa aja sih faktor risiko yang katanya bisa kita kendalikan itu? Gampangnya, ada 2 kelompok besar. Pertama, risiko metabolik. Ini tuh kayak tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, sama berat badan berlebih. Ini aja udah nyumbang hampir 70% kasus loh. Kelompok kedua, risiko perilaku. Nah, ini soal pilihan gaya hidup kita sehari-hari. Pola makan, mager, alias kurang gerak, sama merokok. Terus apa dong yang bisa kita lakuin mulai hari ini?
Rencana aksinya simple banget kok. Pertama, yuk gerak aktif. Cukup 30 menit aja 5 kali seminggu. Nggak berat kan? Kedua, makan yang pinter. Banyakin buah, sayur, ikan. Kurangin yang asin-asin, manis-manis. Ketiga, ini paling penting nih. Kenali angka-angka tubuh Anda, terutama tekanan darah. Itu penyebab nomor 1 stroke. Dan terakhir, jangan sepelekan kesehatan mental. Kelola stres Anda. Karena ternyata 1 dari 6 kasus stroke itu ada hubungannya sama stres. Nah, sekarang giliran Anda untuk bertindak. Dari semua yang kita bahas, yuk kita kerucutkan jadi 2 hal paling penting yang wajib Anda bawa pulang. Intinya cuma 2 ini. Pertama, untuk situasi darurat, hafalkan FAST. Dengan itu, Anda bisa ngenalin stroke dan nyelamatin nyawa orang lain. Kedua, untuk masa depan Anda sendiri, kelola risiko Anda. Dengan itu, Anda bisa mencegah stroke biar nggak pernah kejadian. 1 buat reaksi, 1 buat prevensi. Dua-duanya sama pentingnya. Jadi sekarang Anda punya bekal pengetahuan yang bisa menyelamatkan nyawa. Entah itu nyawa orang lain atau bahkan nyawa Anda sendiri. Pertanyaan terakhir dari saya, pengetahuan berharga ini mau Anda bagikan ke siapa pertama kali?